karo, ma'an hale bareng atau hale karo. Wa nasbuhu utawi nasope rajuman iku alal maf'uli lahu ing atase dadi maf'ul lah atau maf'ul li ajlih ai li dhannihim tegese krana nyonone mutanazi'un nyono dzalika ing mengkono-mengkono salah satu rabiuhum kalbuhum ila akhirih. Wa yaquluna lan ngucap sapa mukminuna il mukminuna tegese pira-pira kang iman ngucape sabaatun utai ashabul kahfi iku ana 7. Wa thaminuhum lan utawi kaping 8 sabaah iku kalbuhum asune ashabul kahfi. Al jumlatu utai jumlah minal mubtada'i wa khabarihi saking mubtada wa khabarihi lan khabari mubtada iku sifatu sab'atun dadi sifate lafadz sab'atun i'rab hikayah ya iku sifatu sab'atun dadi sifate lafadz sab'atun bi ziyadatil wawi kelawan nambahi wawu biziyadatil wawi kelawan nambahi wawu wakila lanten ngendikaken dadi lek maknani sabaatun utawi ashabul kahfi iku ana 7 wa thaminuhum kang utawi nomor 8 sabaah iku kalbuhum. Kalau wawunya dijadikan zaidah ya, bi ziyadatil wawi jadi thaminuhum kalbuhum ditarkib jadi sifat jumlah thaminuhum kalbuhum jumlah mubtada khobar atau ismiyah ini menjadi khobar dari sabaatun dengan wawunya dijadikan ziyadah atau zaidah. Wakila takkidun lanten ngendikaken takkidun utawi wawu iku takkidun naukidi atau ngokuaken audalatun utawa nuduhaken itu wawu atau au itu? Au ya. Audalatun utawa nuduhaken ala lusukis sifati ing atase tatamune sifat bil mausufi kelawan perkara kang den sifati. Wa wasful awwalaini utawi nyifati kaul kang kawitan loro bir rajmi kelawan panyono dunat salisi dudu kaul kang nomor 3 iku dalilun nuduhaken ala annahu ing atase sak temening salis iku mardiyun perkara kang atau kaul kang den ridhoni iku mardiyun kaul kang den ridhoni wasahihun lan kaul kang bener wasahihun lan kaul kang bener. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ila akhirih sampun.
kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Sampai mana kemarin? Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Surat Kahfi ayat ke-19. Sebagaimana hal tersebut di atas maksudnya kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah, kemudian badannya dibolak-balikkan supaya tidak rusak karena tidurnya ratusan tahun. Kemudian mereka tidur dalam keadaan melek terjaga. Sebagaimana itu semua ditakdirkan oleh Allah demikian, ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka, liyatasaalu bainahum, supaya mereka saling bertanya tentang kondisi mereka dan seberapa lama mereka di gua tersebut. Jadi kalau mereka itu kemudian tidur, habis itu gak bangun-bangun, ya gak ada pertanyaan, mereka gak bertanya-tanya. Tapi tatkala mereka tidur kemudian bangun, waktu bangun mesti satu sama lain bertanya, lah kita di sini sudah berapa lama? Satu sama lain saling bertanya dan bagaimana keadaannya. Qala qailum minhum kam labistum. Maka kemudian ada salah seorang di antara mereka bertanya, yakni yang paling besar di antara mereka dan pemimpin para pemuda, ya, yang namanya kemarin siapa? Muksalmina, ya. Dia bertanya, kam labistum, kalian ini di sini di gua sudah berapa lama? Artinya satu sama lain saling bertanya. Sama dengan jangankan Ashabul Kahfi, terkadang kalau kamu satu ketika tidur mungkin dalam keadaan capek gitu, tidur bangun itu sudah gak ingat waktu, jam piro, kadang dikira bengi padahal siang gitu kan. Tidurnya 1 jam tapi kayaknya setengah hari. Maka itu bertanya-tanya, saya tadi tidur jam berapa? Sama dengan Ashabul Kahfi yang ratusan tahun itu, satu sama lain bertanya-tanya, kam labistum, menurut kalian kita berada di sini sudah berapa lama? Qalu labisna yauman. Maka ada yang menjawab di antara mereka, kita 1 hari di sini. Ada yang menjawab, oh ba'da yaum, kita masih setengah hari di sini. Akhirnya karena mereka bingung, qalu, maka mereka berkata, rabbukum a'lamu bima labistum, Allah yang maha tahu berapa lama kita berada di sini. Untuk memastikan berapa lama kita ada di gua, faba'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Sudah uang. Ceritanya kemarin kan mereka pada waktu mau melarikan diri, mau bersembunyi, mereka bersepakat untuk pulang ke rumahnya, kemudian mengambil perbekalan, ngambil uang. Nah, uang kan dibawa ke gua. Lah uang itu sekarang, fab'atsu ahadakum biwarikikum, uang kamu itu bawa sekarang ke kota. Sebagaimana sebelumnya membeli makanan di kota, kotanya namanya kota Tarsus atau Efsus. Falyanzur ayyuha azka ta'ama, nanti supaya nanti membeli makanan yang halal di sana. Falyatikum birizqin minhu, hendaklah nanti kamu salah seorang yang diutus itu kemudian balik dengan membawa makanan, birizqin minhu wal yatalattaf, dan hendaklah berhati-hati. Orang yang ditugasi keluar dari gua kemudian membeli di kota makanan,
hendaklah dia berhati-hati waktu pergi ataupun kembalinya, wala yusyiranna bikum ahada, dan jangan sampai membocorkan rahasia ini, jangan sampai bilang siapa-siapa. Kenapa kok demikian? Tidak boleh bilang siapa-siapa. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Soalnya kalau orang-orang nanti tahu keberadaan kita akan dirajam, akan dibunuh dengan cara dilempari batu. Au yu'idukum fi millatihim, atau kita ini nanti dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Lah kalau demikian, walan tuflihu idzan abada, maka selamanya kalian tidak akan pernah beruntung, akan rugi selama-lamanya kalau nanti kembali ke agama nenek moyangnya, kembali ke agama asalnya. Berbicara kemarin tentang waliyatalattaf, yang di sebagian mushaf itu ditulis dengan cetak tebal, ada juga yang diwarnai dengan tinta merah. Waliyatalattaf, sebagian orang mengatakan itu pertanda darah yang tercecer dari darahnya Sayyidina Utsman tatkala beliau dibunuh, sehingga untuk mengabadikan akhirnya ditulis dengan warna merah. Memang Sayyidina Utsman itu meninggalnya pada waktu baca Quran, dan darahnya itu menetes kepada mushafnya, cuma posisinya bukan di surat Kahfi, posisinya yaitu pada surat Al-Baqarah. Sayyidina Utsman ini jauh-jauh hari pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah didawuhkan sama Kanjeng Nabi bahwa dia akan meninggal karena dibunuh. Satu ketika tatkala Nabi ada di Madinah, Kanjeng Nabi masuk ke dalam kebun. Di antara kebun itu ada rumah, ada pintunya gitu. Kanjeng Nabi saat itu bersama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa disuruh jaga pintu. Setiap ada orang mau masuk, izin dulu, baru dibuka sama Abu Musa, dipersilahkan masuk. Dan saat itulah kemudian ada orang yang ngetuk pintu. Diketuk pintu, kemudian Abu Musa minta izin, ya Rasul ada tamu, apa saya bukakan? Iya, silakan dibuka pintunya. Dan bilang sama dia, Abu Musa belum kasih tahu siapa orang yang mau masuk, masih ketuk pintu. Ya sudah, ada apa-apa dibuka, dan bilang sama dia, iftah lahu, bukakan pintunya, wa basyirhu bil jannah, berikan kabar gembira kepada orang yang akan masuk itu, ala balwa tusibu, atas musibah atau ujian berat yang akan menimpanya, yaitu mati dalam keadaan terbunuh. Akhirnya kemudian dibuka. Begitu dibuka oleh Abu Musa al-Asy'ari pintunya, ternyata yang datang Sayyidina Utsman. Akhirnya dikabarkan, Sayyidina Utsman, saya disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk memberikan kabar gembira kepada sampean bahwa Anda akan masuk surga karena satu musibah besar yang akan menimpa kamu. Maka kemudian saat itulah Sayyidina Utsman berkata, wallahul musta'an, hanya Allah yang dimintai pertolongan. Dan ternyata betul, pada waktu hari pemberontakan itu, di mana Sayyidina Utsman rumahnya dikepung oleh orang-orang fasik, orang-orang pendosa yang ingin membunuhnya, maka saat itulah kemudian hari di mana terbunuhnya Sayyidina Utsman itu memberitahu kepada anaknya Sayyidina Utsman, memberitahu kepada istrinya Sayyidina Utsman, di pagi hari aku tadi malam bermimpi bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku juga bermimpi bertemu dengan Abu Bakar dan
Umar. Dan saat itulah kemudian Sayyidina Utsman didhawuhi oleh Kanjeng Nabi, ya Utsman aftir indana. Jadi Sayyidina Utsman, berbukalah bersama kami. Lek buka kan poso itu. Puasa Sayyidina Utsman. Maka tidak lain kata Sayyidina Utsman, ini artinya aku akan mati pada hari ini. Dan ternyata betul, tidak sampai maghrib Sayyidina Utsman terbunuh. Dan akhirnya menjadi nyata bahwa Sayyidina Utsman berbuka bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Sayyidina Utsman lagi ngaji, kemudian dibunuh, dan kemudian darahnya itu menetes kepada mushaf yang dibaca oleh Sayyidina Utsman. Dan Nafi' bin Abi Nu'aim pernah satu ketika, jadi mushafnya itu dipegang oleh khalifah, dan kemudian aku diperlihatkan, dan orang-orang mengatakan bahwa mushaf itulah yang dipegang oleh Sayyidina Utsman tatkala meninggal. Setelah aku buka-buka lembarannya, ternyata memang ada percikan darah, dan tepatnya pada surat Al-Baqarah pada ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kata Nafi', basarat aini biddam ala hadil ayat. Mata kepalaku sendiri melihat ada darah yang ada di ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah. Maka artinya ada merah-merah itu yang merupakan darah Sayyidina Utsman, bukan waliyatalattaf, bukan pada surat Kahfi, karena itu ada pada surat Al-Baqarah. Dan ternyata sampai sekarang ini mushafnya Sayyidina Utsman ini masih disimpan. Jadi ada seorang wartawan, dia menelusuri, dia pergi ke satu museum namanya Tashkent di Uzbekistan. Kemudian dia datang ke sana, ternyata Quran ini dipajang di sebuah lemari kaca yang nempel ke dinding. Dan itu masih juga diperlihatkan ada bercak darahnya. Dan ternyata bercak darah itu pernah dites DNA, ternyata menunjukkan bahwa percikan darah itu berasal dari darah manusia pada abad ke-7. Dan ternyata menurut ahli sejarah, usia daripada mushaf tersebut ya itu dibuat pada tahun 651 Masehi. Ini berarti cocok dengan data di mana kehidupan terakhir Khalifah Utsman bin Affan. Dan itu ternyata memang percikannya sama pada surat Al-Baqarah pada ayat fasayakfikahumullah tadi itu. Jadi bukan wal yatalattaf. Adapun wal yatalattaf dicetak tebal kemudian merah, itu pertanda itu tengah-tengahnya Al-Quran, tengah-tengahnya mushaf. Biasanya kalau ada tulisan tebal merah, di pinggirnya itu ada tulisan nisful Quran, yang artinya separuh dari Al-Quran. Memang Al-Quran itu begitu dijaga oleh kaum muslimin sehingga dihitung sampai tengahnya itu ketemu, yaitu ketemu pada lafadz wal yatalattaf. Bagaimana seperempatnya Al-Quran, sepertiganya Quran itu semuanya dihitung. Jangankan itu, ulama-ulama terdahulu juga menghitung berapa hurufnya Al-Quran. Bahkan ulama terdahulu itu menghitung berapa huruf alif di dalam keseluruhan Al-Quran. Berapa huruf ba, ta, masing-masing itu dijumlah. Dudu karo penggawean nganggur ora yo. Kok nganggur men ngitung alif piro selama di dalam Al-Qur'an. Itu saking dari tingginya perhatian mereka dan untuk menjaga keaslian daripada Al-Qur'an, supaya Al-Qur'an orang merotoli huruf alifnya, huruf ba-nya ada yang hilang dan seterusnya. Bahkan ada yang menghitung titiknya. Dulu di zamannya Al-Hajjaj, beliau pernah mengumpulkan ahli qiraat
para penghafal Quran, para penulis diperintahkan untuk menjumlah atau menghitung keseluruhan huruf di dalam Al-Quran. Kongkon ngitung selama 4 bulan, setiap hari, setiap malam orang-orang berkumpul itu, ternyata ditemukan saat itu jumlah huruf bukan ayatnya, bukan kalimat atau lafadznya, hurufnya itu berjumlah 340.740 huruf. Dan ternyata ditemukan tengah-tengahnya Al-Quran adalah lafadz wal yatalattaf, dan huruf yang di tengah-tengah Al-Quran itu adalah pada huruf fa yang ada pada kata wal yatalattaf. Itu kalau ngitung hurufnya itu fa-nya itu yang ada di tengah-tengah Quran. Kalau ngitung kalimatnya wal yatalattaf itu kalimat yang ada di tengah Al-Quran. Jadi tidak hanya berapa jumlah ayat, berapa surat, bahkan jumlah titiknya. Ini di dalam kitab Basair Dawid Tamyiz fi Lataifil Kitabil Aziz Fairuzabadi, beliau menyebutkan ada penelitian bahwasannya jumlah titik di dalam Al-Quran sebanyak 156.081 titik. Jadi titiknya jadi dihitung. Belum lagi tadi huruf-hurufnya, alifnya berapa, baknya berapa, taknya berapa, dan seterusnya. Ini adalah wujud kehati-hatian dan wujud penjagaan daripada kaum muslimin supaya Al-Quran tetap asli, orsinil sebagaimana ia diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini wal yatalattaf ini adalah tengahnya Al-Quran, sedangkan tengah-tengah itu khairul umur awsatuha, urusan yang terbaik itu yang tengah-tengah. Maka ini memberikan pesan wal yatalattaf agar kita, artinya wal yatalattaf itu hendaklah berhati-hati. Berarti ada pesan kepada kita bahwa kita harus hati-hati di dalam semua urusan, hati-hati dalam semua masalah. Jangan pernah sembrono, ojo grusu, urip iku kudu hati-hati. Karena sifatnya takwa itu adalah berhati-hati. Satu ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Maka Ubay bin Ka'ab menjalankan. Ubay bin Ka'ab kemudian menjawab, wahai Umar, pernahkah kamu berjalan di satu jalan yang banyak durinya, banyak bertebaran duri? Iya, pernah. Bagaimana saat itu keadaanmu? Apa yang kamu lakukan? Maka kata Sayyidina Umar, tentunya aku akan berjalan dengan hati-hati. Syammartu wajtahadtu. Setiap melangkah hati-hati supaya jangan sampai kakinya menginjak duri. Dilihat dengan seksama, baru melangkah perlahan-perlahan. Maka katanya Ubay bin Ka'ab, ya, zaka at-taqwa. Itulah takwa. Ya kayak seperti itu orang takwa. Orang yang bertakwa hidup di dunia ini senantiasa hati-hati. Dia perhatikan mana halal, mana haram. Jangan sampai dia makan barang haram, jangan sampai dia menerjang barang haram. Maka setiap hari dia periksa sebagaimana orang yang berjalan, dan di jalan itu banyak bertaburan paku, bertaburan duri, sehingga berjalannya pun dia hati-hati dan dia berjalan dengan seksama supaya dia tidak celaka dengan adanya duri-duri. Dalam kehidupan kita hidup dengan hati-hati, menjalani kehidupan dengan hati-hati supaya kita tidak terjerumus kepada perkara yang haram, ya, perkara yang haram. Maka orang yang hati-hati hidupnya, tidak gerusa-gerusu, maka ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu ada orang sowan
ya dari delegasi Abdul Qais namanya As-Sajji. Dia datang sowan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Rasul memujinya dengan berkata, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Ketahuilah bahwa As-Sajji, dalam dirimu terdapat dua pekerti, dua sifat yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-hilmu wal anad. Al-hilm, sabar, wal anad, dan hati-hati. Maka jalani semua perkara, semua tugas, semua permasalahan dengan hati-hati. Jangan sampai sembrono, karena semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilahiri wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.